Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin yang saya muliakan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur yang kasih sayangnya tidak pernah terukur kepada hambanya yang syukur maupun yang kufur. Alhamdulillah, pada siang hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir, berarti 11 hari lagi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bertemu dengan bulan Rajab, dan kurang lebih 71 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya kita pengen hidup bahagia, tentunya pasti ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ali Imran, Duribat alaihimul zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan nih ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Aynama thuqifu, dimanapun kalian berada, kata Allah. Kecuali manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pandai untuk hubungan vertikal dengan Allah, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Salat tadi kita ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah adalah supaya kita tenang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahagia melihat hamba-hambanya nih Pak. Maka di saat sekarang ini bapak yang dimuliakan oleh Allah, di mana bencana ujian yang telah menimpa saudara-saudara kita itu kalau jawaban di Al-Quran itu hanya fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Maka dalam salah satu hadis qudsi bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 golongan tuh, di mana yang meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah firmankan, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban. Aku ingin, kata Allah tuh, menimpakan yang namanya siksa di permukaan bumi Allah. Fa idza nazartu ila ummari buyuti, tapi ketika aku melihat ada hamba-hambaku yang memakmurkan rumah-rumahku nih Pak. Jadi bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambaku yang telah memakmurkan masjid itu, maka orang-orang yang memakmurkan masjid itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pertama Pak, bahwa masjid itu akan menjadi kendaraan kita di sorga.
Kalau kata ulama, nanti masjid yang pertama masuk surga itu Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Mungkin yang keempat Masjid Baitul Adli, Pak. Amin apa Pak ya? Jadi kata Nabi Muhammad, al-masjidu takunu safinah, bahwa masjid itu akan menjadi kendaraan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Walaupun mohon maaf jasadnya mah di kantor, tapi hatinya mu'allakun bil masajid. Yang kedua kata Nabi Muhammad di dalam salah satu sabda-sabdanya, orang yang ke masjid Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu langkahnya dibalas oleh Allah 3. Pertama, satu langkah dibalas pahala oleh Allah. Tadi Bapak dari kantor ke sini, itu berapa langkah? Yang kedua, satu langkah Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapus dosa kita. Walaupun saya lihat bapak-bapak di sini, saya lihat mukanya nggak ada yang punya dosa. Saya lihat ada yang punya dosa. Dan yang ketiga kata Nabi Muhammad, di antara fadilah orang suka ke masjid, yang ketiga ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, satu langkahnya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Mungkin mohon maaf ini permasalahan kok susah amat keluarnya. Tapi ketika bapak yang dimuliakan oleh Allah sujud di Masjid Baitul Adli, rukuk di Masjid Baitul Adli, semua masalah diangkat oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, golongan yang akan sebagai peredam murka Allah, Pak. Yang kedua adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mustaghfirina bil ashari, orang-orang yang ketika dia istighfar di waktu sahur. Jadi kalau di dalam fikih itu ibu bapak, bahwa waktu malam itu dibagi 3 tuh. Sepertiga malam pertama jam 7 sampai jam 10. Sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 1. Dan sepertiga malam ketiga jam 1 sampai menjelang subuh. Sekarang kan mohon maaf, jam subuh itu jam 4 lewat 7 menit. Jadi kalau bapak bangun setengah 4, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat tuh, kemudian muter tasbih dengan membaca istighfar tuh. Cepatlah kamu tobat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, karena masih ada akhirat. Astaghfirullahaladzim. Tuh Pak, perasaan lagunya Wali nih Pak. Iya. Nah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, istighfar. Kalau di dalam Quran surah Nuh, itu kalau orang rajin istighfar ada 3 Pak. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki kepada kita tuh, itu seperti turunnya hujan. Walaupun saudara kita nih, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, di Sumatera hujan itu sampai 10 hari. 10 hari hujan tuh. Makanya kalau kita ada hujan kan doanya Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga Tuhan hujan yang kau turunkan ini lebat tapi membawa manfaat. Moga-moga saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nilai kesabaran dan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ibu bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa kepada penduduk bumi. Yang ketiga kata Allah, wal mutahabbina bi, orang-orang yang dia berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau bapak punya teman
bersahabatnya karena Allah, lillah karena Allah. Kan Allah itu ibu bapak kalau tulisannya Allah, alif lam lam ha tuh. Ya, tapi kalau alifnya diambil jadi lillah, ya. Kalau lamnya diambil jadi hu. Makanya ada orang yang berzikir hu. Siapa? Adalah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia berteman karena Allah. Karena Allah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Sebab kalau sudah karena Allah, pasti mengajaknya kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk ke masjid, masjid. Ayo kita bersedekah, sedekah. Gak mungkin kalau kita punya teman yang dia karena Allah jadi orang pelit, gak mungkin. Bang, beli bawang gak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit. Karena orang yang pelit bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga. Tapi orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam kultum pada siang hari ini, peredam murka Allah ada 3. Pertama, orang-orang yang memakmurkan masjid. Bisa jadi walaupun di situ ada maksiat, tapi masjidnya makmur, masjidnya ramai, selalu berkumandang azan setiap waktu sholat. Itu sebagai peredam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang dia berteman karena Allah. Dan yang ketiga, peredam murka Allah ketika hamba-hamba Allah, orang pada tidur, bapak mohon maaf muter tasbih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah akan murka. Ternyata melihat bapak yang sedang istighfar, hamba-hamba Allah yang beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk menimpakan azab. Moga-moga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Berlayar mencari ikan di tengah laut dengan sampan. Kalau ada salah mohon dimaafkan, karena manusia tempat kekhilafan. Tiada gading yang tak retak, tiada bisul yang tak bengkak, tiada tuyul yang tak botak. Salah dan khilaf adalah watak. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, burung hantu, dan burung gereja, itu nama-nama burung, Pak. Jemur keripik di tengah sawah, jemurnya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.